Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita jumpa lagi di pertemuan ke-9. Kali ini kita akan membahas materi terakhir kita, yaitu desain produk. Desain produk ini nantinya akan ada kaitannya dengan materi UAS nanti. Jadi mohon disimak baik-baik. Pengertian desain produk pada desain grafis. Desain produk adalah proses merancang dan mengembangkan produk yang memiliki fungsi, tampilan, dan pengalaman pengguna yang optimal. Desain produk melibatkan penelitian, analisis, dan kreativitas untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan si konsumen. Tujuan desain produk pada bisnis terdapat 5 aspek, yaitu utility atau kegunaan. Kegunaan pada produk, apakah produk itu aman dan mudah digunakan, tidak sulit dalam penggunaannya, dan tidak membahayakan pemakainya. Lalu ada appearance atau tampilan. Di sini tampilan harus dibuat unik dan indah, yang nantinya akan menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Lalu yang ketiga ada easy to maintenance, kemudahan pemeliharaan. Maksudnya di sini adalah barang yang nanti kita beli itu nanti mudah untuk dirawat dan mudah diperbaiki apabila rusak, jadi nggak repot juga. Lalu yang keempat ada low cost atau biaya rendah. Tujuannya adalah untuk menggeser kompetitor. Di samping kita menawarkan produk kita yang lebih murah, di situ juga kita dapat menggait pelanggan yang lebih banyak. Lalu yang terakhir ada komunikasi. Lebih ke bagaimana kita menjelaskan konsep produk kita melalui filosofi dari produk itu sendiri, yang nantinya bakal diteruskan ke konsumen. Lalu ada fungsi desain produk pada bisnis. Yang pertama adalah menjadikan konsumen puas akan pelayanan. Jadi di sini kita harus mendesain terlebih dahulu untuk memastikan bahwa konsumen itu tertarik dengan produk kita. Tuh. Kayak sekali lihat, konsumen tuh langsung tahu, oh produk kita tuh ternyata makanan, atau enggak kosmetik, atau apalah. Lalu kedua ada faktor penentuan sebuah kesuksesan produk. Desain yang unik menjadi daya tarik yang menonjol. Jadi misalnya kayak kita di sini ngasih desain bentuknya tuh kayak makanan gitu. Padahal ternyata dia sabun. Gitu. Terus juga desain ini pada dasarnya bisa meningkatkan penjualan. Itu karena desain kita yang menarik ya, yang eye-catching di mata konsumen itu bisa jadi satu faktor yang meningkatkan penjualan. Lalu yang keempat ada desain produk meningkatkan kualitas perusahaan. Maksudnya adalah kalau bisa pengaplikasian desain kita ini mungkin bisa kayak bermodal murah gitu, kayak mungkin kayak kita bisa ganti yang tadinya pakai styrofoam jadi pakai kardus, atau bisa dijadikan dengan daun pisang lalu kita tinggal tempel aja pakai stiker
desainnya, desain packagingnya tinggal seperti itu bisa menjadi peningkatan kualitas pada perusahaan itu. Terus yang terakhir ada peningkatan dalam pengembangan bisnis. Contohnya apabila produk ini meledak, viral. Kayak contohnya ada tuh si Floaty snack itu. Sekilas orang pasti mikirnya, wah itu makanan kucing, gitu kan? Ternyata enggak. Itu adalah snack dengan gambar kucing. Nah, di sini produk yang nyeleneh itu pasti bakalan bisa menarik dan bisa bikin kemungkinan influencer bakal ada yang tertarik buat ngerekomendasiin gitu, nge-endorse. Dan itu nantinya bisa menimbulkan banyaknya reseller. Orang-orang bakalan mau jadi reseller kita buat pengembangan bisnis kita. Seperti itu. Tahapan dalam proses desain produk. Di sini sudah pasti harus adanya penelitian, pengumpulan informasi target pasar, kebutuhan konsumen, tren desain, dan persaingan produk. Lalu ada konsep. Ide awal yang kita kembangkan menjadi detail, mulai dari penggambaran sketsa, pembuatan digital, hingga prototipe. Lalu ada pengembangan, memilih dari beberapa desain yang sudah kita buat, dari segi aspek teknis, material, dan fungsi produk. Ya. Lalu yang keempat ada prototipe. Prototipe ini semacam contoh fisik, jadi buat diliatin untuk ke klien atau ke atasan kita. Ini loh, kita udah bikin sebuah produk. Nah, ini bentuknya seperti ini, kemasannya seperti ini kira-kira beratnya bisa untuk menampung berat seberapa berat dari produk tersebut gitu. Dan kayak untuk ngelihat lebih detail gitu, oh nih desainnya ternyata bagusnya gini, atau mungkin bisa ada yang diperbaiki lagi gitu, dilihat dari si prototipe ini. Setelah itu ada produksi. Setelah desain dan prototipe sudah dikonfirmasi oleh atasan kita, barulah produk bisa meluncur ke produksi massal untuk nantinya akan dipasarkan oleh divisi digital marketing. Seperti itu kurang lebih. Ya, nah ini contoh desain yang unik ya. Di sini ada sabun Harmony. Kalau kita cium-cium, nih si sabun desain Harmony ini, ya, itu rasanya wangi banget, kayak wangi permen. Kayak, ya pokoknya kita tuh jadi pengen makan itu. Tapi ternyata itu bukan makanan, melainkan sabun. Lalu contohnya yang seperti tadi, si Floaty ini gambarnya kucing kan kemasannya. Padahal dia snack yang bisa dimakan manusia. Gitu. Cuman gambarnya ya gambar kucing. Gitu. Tapi orang pasti awal-awal ngira itu adalah makanan kucing. Padahal bukan, makanan manusia. Ya, contoh desain yang unik tuh seperti itu. Lalu di sini ada desain promosi. Pengertian desain promosi ini adalah perancangan visual yang bertujuan untuk membantu bisnis mendapatkan exposure atau menonjol dari pesaing. Nah, di sini peran digital imaging itu sangat diperlukan, ya. Tuh kayak contohnya si buah vita ini. Di sini dia menggambarkan kalau buah vita itu emang dari alam, produk alam, dari jeruk asli, bahkan ada pohon jeruknya, kayak gitu. Atau kayak si Sprite ini, kalau Sprite ini ternyata terbuat dari daun mint, entah dari daun jeruk atau daun apalah gitu. Dan di sini
lihat kalau dia tuh beneran ada lemonnya gitu. Ini lemonnya tuh asli gitu, dan dilihat dari secara ini tuh udah pasti produk ini tuh nyegerin kayak gitu ya. Ini peran digital imaging tuh sebenarnya penting banget di desain promosi. Lalu di sini bisa dilihat juga kan ada piring, ada talenannya. Nah, ini background itu bisa kita ganti. Mungkin menyajikan makanannya di luar angkasa, apa mungkin di laut gitu, kayak tempat-tempat yang mungkin nggak masuk akal gitu ya. Itu boleh banget, dan itu udah termasuk dalam digital imaging gitu. Lalu selanjutnya ada desain kemasan atau packaging. Nah, desain packaging ini adalah pembuatan wadah, proses pembuatan wadah ya. Desain wadahnya ya, yang bertujuan untuk melindungi produk dan menjadi media pemasaran. Nah, di sini ada desain si basreng nih ya. Ini desainnya kita kasih. Nah, nanti setelah desainnya udah oke, nah kita taruh nih ke produknya ya. Kita tempelin gitu ke produk lain, dari produk kosong atau produk apa nih, kita tempelin. Nah, ini tuh udah nyatu nih desain kemasannya sama desain promosinya. Nah, ini udah masuk ke dalam si digital imaging itu tadi. Itu guys. Nah, selesai. Thank you. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga puas kalian sukses.